Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan Hotman Paris di Hot Room. Provinsi Riau. Riau 4 kali OTT dalam kurun waktu 12 tahun terakhir ini. 4 kali OTT. Jadi di satu pihak juara pacu jalur, tapi juga juara OTT. Inilah Hot Room, OTT KPK, Gubernur Riau kembali terjerat korupsi. Lagi-lagi, operasi tangkap tangan mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, giliran Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang terjaring dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menangkap Abdul Wahid bersama sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur dan pengaturan anggaran. Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus serupa. Dari bupati, wali kota, hingga gubernur seolah tak ada habisnya. Pasalnya, setiap OTT bukan hanya hukuman, tapi peringatan keras bagi semua pejabat publik. Jangan main-main dengan uang rakyat. Bagaimana kekuasaan tanpa integritas hanya berujung pada jeruji besi. Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid pelajaran pahit tentang kekuasaan dan kejujuran. Apakah kepala daerah lain akan belajar atau menunggu giliran? Para pemirsa, saya tidak bosan-bosannya memberikan kesaksian. Secara KTP umur saya sudah parah. Tapi secara kemampuan biologis saya nggak beda dengan umur 30. Apa rahasianya? Kopi luwak hitam premium. Kamu nggak percaya? Kamu lihat saya tiap hari, hampir tiap hari di persidangan. Hari ini saya 3 perkara terbesar dunia, perkara bisnis, saya yang sidang. Tapi kok bisa kuat? Kopi luwak hitam premium. Sebelum saya aktivitas, saya minum dulu 1 gelas tanpa gula. Ya, daya ingat tinggi, juga katanya bikin lebih muda. Look at me. Jadi contoh saya, kopi luwak hitam premium membuat Aspri Hotman sudah hampir 600. Semuanya mengatakan, kok abang makin muda sih? Jangan lupa, ikutin gaya Hotman, 5 kali ngopi setiap hari, tanpa gula, kopi luwak hitam premium. Oke, Pak Ahmad Nur Hidayat. Gimana, Bang? Boleh diceritakan kejadian OTT Gubernur Riau gimana sih secara garis besarnya? Uang itu uang siapa? Siapa bayar siapa? Ya, saya kira kalau kita menyaksikan keterangan dari teman-teman KPK, ini kan diketahui bahwa ada sejumlah uang yang diberikan, makanya yang dikenakan adalah pasal 12E, salah satunya menerima gratifikasi atas satu proyek atau tambahan anggaran yang diberlakukan untuk Dinas PUPR yang kemudian para pimpinan di UPT istilahnya itu ya 1 sampai 6 itu kemudian mereka urunan lah gitu memberikan sejumlah uang kepada gubernur, dalam hal ini adalah inisialnya AW gitu ya, yang kemudian tertangkap tangan oleh KPK. Ini menjadi ironi, tadi Abang sudah sampaikan, ini di satu provinsi 4 gubernur terjaring dengan kasus yang sama, yaitu korupsi. Nah, itu jadi ironi buat kita. Itu 4 gubernur dari tahun berapa itu?
Saya kira periodenya bisa dilihat ya, ada mulai tahun 99 juga ada, sampai yang terakhir juga 2019 juga ada. Dan kalau kita lihat rata-rata itu adalah seperti kutukan sumber daya alam. Kenapa kutukan? Riau ini kalau kita lihat, satu provinsi yang punya keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kayak barang minyak ya di masa lalu, dan saya kira masih ada sisa-sisanya. Kelapa sawit juga. Kalau kasus yang terakhir, gubernur terakhir sebelum AW ini kan kasus perizinan lahan sawit, perkebunan sawit. Jadi saya kira kutukan itu menjadi karena ini punya sumber daya yang luar biasa. Ada uang besar yang terkumpul dari satu provinsi itu, dan uang besar itu ternyata menggoda sejumlah pihak, dalam hal ini adalah para aparatur negara, yang kemudian seolah-olah uang ini ya punya sesuatu yang menggiurkan, dan akhirnya terjadi. Jadi ceritanya anggaran katanya mau ditambah anggaran satu bagian gitu loh. Ya. Karena mau ditambah bagian anggaran, jadi gubernurnya minta semacam komisi ke bagian bawahannya begitu. Iya, kalau kita dengar kan ini ada tambahan anggaran, tambahan anggaran 2025 yang diberikan kira-kira penambahannya itu 106 miliar. Kepada bagian PUPR dalam tahun 2025 ini. Dan ini yang kemudian mungkin ada perjanjian ditambahkan, tapi kemudian yang kita dengar 2,5% dan kemudian di-upgrade menjadi 5%. Jadi seolah-olah bagian kamu saya tambah anggaran, tapi aku dapat sekian persen begitu. Itu yang kita dengar dari narasi KPK. Dan uangnya belum cair, anak buahnya disuruh nalangin duluan. Itu yang buat kita geleng-geleng kepala, Bang. Jadi uangnya belum cair, tapi sudah diminta, dan ini sudah bukan yang saya kira ini bertahap permintaannya, dan ini sudah 4,05 miliar dari 7 miliar. Apa benar anak buahnya sampai jual tanah agar ada uang untuk membayar bos Pak Gubernur? Itu yang agak aneh ya, kok bisa ada pimpinan daerah, saya kira itu mungkin eselon 3 ya, yang kepala UPT-nya itu yang kemudian dikabarkan sampai menggadaikan sertifikat rumah pribadi, bahkan meminjam juga ke berbagai pihak untuk memenuhi permintaan sang gubernur. Saya kira ini juga ada salah satu seperti ketidakmatangan para aparatur negara kita. Pertanyaan saya sebetulnya begini, kok kenapa terjadi berulang terus? Saya ingin mengatakan ada 3 penyebab, Bang. Ya, yang pertama tadi kutukan sumber daya alam di level daerah, karena uang besar itu kemudian membuat orang akhirnya tergoda untuk bermain-main. Yang kedua, ini ada persoalan politik berbiaya tinggi di daerah. Jadi kalau Anda ingin menjadi kepala daerah di level daerah, saya kira membutuhkan dana yang banyak, dan akhirnya ini kan baru kemarin retreat ya. Di awal-awal Oktober Desember saya kira baru retreat. Tapi kok kemudian ada tuntutan untuk mengambil atau mengumpulkan dana mungkin untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan kemarin. Yang ketiga, saya kira salah satu penyebab ini kenapa berulang, ini karena pengawasan daerahnya yang lemah. Kita tahu di daerah itu juga ada lembaga pengawas, ada audit internal, ada DPRD. Tapi kenapa DPRD ini tidak melakukan pengawasan? Ya karena banyak juga DPRD yang terkooptasi. Kalau dia melakukan pengawasan yang kencang kepada kepala daerahnya, nanti anggaran DPRD-nya dikurangin. Saya kira jadi intinya anggaran belum ditambah anggaran satu bagian, karena anggaran ditambah, gubernurnya minta aku harus dapat bagian. Akhirnya anak buahnya nalangin dulu, ada yang jual tanah dan sebagainya. Ada yang jual tanah dan sebagainya, dan ini jadi uang ini bukan dari kontraktor karena uangnya belum turun. Ya mungkin juga akan ada future income gitu ya yang kemudian akan diperoleh. Tapi yang jelas dari pengakuan yang kita dengar dari KPK, teman-teman mengatakan ini adalah uang yang dikumpulkan dari kepala-kepala UPT itu. Pak Adi, ada apa yang Bapak tahu tentang kasus ini, fakta kejadiannya? Bagi saya ini ironis ya Bang Hotsman. Satu sisi kalau kita tahu bahwa indeks terkait dengan pemberantasan hukum di era Pak Prabowo tahun pertama itu kan rata-rata tingkat kepuasan publik di atas 70%. Jadi KPK, Kejaksaan, mestinya ini menjadi guidance dong kepada semua pejabat publik, entah anggota dewan, entah menteri. Apalagi kemarin kan ada wamen yang juga kena OTT, termasuk juga kepala daerah. Jangan pernah main-main dengan persoalan korupsi. Nah yang kedua terkait dengan konteks ini tentu prakteknya sangat sadis dan kejam ya. Bagaimana mungkin demi untuk pengkucuran tambahan dana untuk alokasi
PUPR misalnya, belum ada dananya, tapi kemudian sang anak buah harus menyediakan dana untuk yang disebut dengan jatah preman. Dulu Ian Wilson, seorang ilmuwan politik di Australia, nulis buku yang disebut dengan politik jatah preman. Bagaimana premanisme itu juga dianggap sebagai instrumen politik. Tapi di negara kita, jatah preman itu justru dilakukan oleh para kepala daerah. Jadi gubernur tersebut meminta jatah kepada anak buahnya dengan syarat anggaran akan ditambah. Karena anggaran mau ditambah. Kan begitu kan penjelasan yang kita dengarkan dari KPK penyampaiannya. Padahal proyeknya sendiri belum berjalan. Betul. Baru sekedar rencana. Betul. Bagi saya kan sadis ya. Sadis dalam konteks mestinya PUPR itu alokasi dananya memang sesuai dengan Jadi kebutuhan. dia terima uang gratifikasi dari anak buah, begitu? Kan begitu kan jalan ceritanya yang disampaikan oleh KPK. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room mendengar cerita lebih lanjut tentang negara provinsi pacu jalur. Download Metro TV Extend sekarang.